Selamat malam. Eh, Halo Pak Rik dan teman-teman semua. Di hari ini saya akan presentasikan AS Routing and Switching dasar dengan desa pengaku Pak Arif Prabowo STNSI, di mana ada beberapa mulai sini yang kita adalah perusahaan ADC divisi IT yang bekerja untuk kolaborasi konfigurasi, yang mana anggota dari network architect, top engineer, tester, top redaktor, dan dokter. Mereka akan berkolaborasi dalam melakukan konfigurasi pada pekerjaan router dan sistem. Oke, di dari gambar yang diberi soal nomor satu, kita akan bikin teknologi sederhana kategori router, yang mana itu untuk tiga LAN dan masing-masing dan setiap LAN ada divisi. Jadi dari soal yang dilakukan oleh arsitek adalah perencanaan dan untuk merancang suatu efisien dan pengalaman IT. Jadi gambar rencananya bisa dipakai tracer. Di sini ada tiga LAN, terus ada tiga dan juga masing-masing ini dua PC. Untuk tabel alat sendiri kita berikan 3 bit 00 itu sebagai line. Jadi ya satu balas 2 dan R3 balas 3 dengan sebagaimana 4. Kemudian RV sisanya 3 bit 01 dan 02 itu untuk mengisi ke router yang dengan memakai RV/30. Dan untuk konfigurasi sendiri itu kita membuat VLAN masing-masing untuk masing-masing, yang mana 3 di interface untuk router dan pas Ethernet satu isi di masing-masing switch. Dan di sini kita pengamatan IP-nya untuk LAN 1 di dan 168 24 dan 2 di 20 192.168.0.93 di 168.30.0/24. Divisinya kalau kita berikan itu sudah 11, isi 2-nya satu, begitu juga untuk LAN 2 dan jadi konfigurasi selanjutnya di arsitek akan masuk untuk lakukan konfigurasi. Di sini ada konfigurasi, ada beberapa bagian masukan. Yang pertama adalah konfigurasi dasar dan secure access dan SSH. Jadi di sini kita hostnet, banner, kemudian enable dan di encrypt. Kemudian kita juga user log dan nanti untuk akan masuk menggunakan. Dan jika akan SSH maka maksudnya jika menggunakan UI015 harus selalu menggunakan SSH, menggunakan username yang kita set sebelum. Di sini juga kita ada SSH adalah red SSH. Dan di sini durasi interface-nya sesuai tabel penguatan yang ada di atas masing-masing router. Dan di sisi router kita akan membuat routing statik untuk masing-masing LAN ke router yang lain. Di dalam konfigurasi ini, saya menambahkan di routing statik sebagai backup. Nah, salah satu link itu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di LAN 1 jika menuju ke 1.0 dia akan di 10.0 yaitu link ke tapi jika maka dia link cadangan 10.0 yang melalui dan ini yang kita konfigurasi di router 2 dan router 3.
Kemudian di kita juga menerapkan konfigurasi dasar untuk situs akses kurang lebih sama kita hostname yang dibedakan sesuai nama hostname di masing-masing perangkat. Kemudian ada backup, kita enable secret dan ya. Kemudian kita set create juga internet file-nya, admin, secretnya secret, password konsolnya, dan untuk DPI-nya selalu menggunakan SSH. Di sini di config selalu kita tambah file gateway. Jadi ini kita perintah kepada switch untuk traffic yang tidak selalu menumpang ke router. Ini adalah IP router. Dan kita config untuk interface satu karena interface trafficnya adalah tidak menggunakan sebagai natif, dan kita hidupkan dan 10 untuk interface dengan IP address 168.10. IP address ini pakai sebagai manajemen remote akses jarak jauh. Dan pas 1 dan 2 nya isi kita set 1.10, juga koneksi ke routernya menggunakan interface gigabit 01 ke VLAN. Dan jangan lupa di konfigurasinya sama, kecuali sesuaikan untuk device switch 5 dan switch 3. Setelah konfigurasi Wi-Fi, maka selanjutnya kita masuk ke validator atau tester. Ada beberapa tahapan yang mesti divalidasi tester sesuai dari konfigurasi yang sudah dilakukan beginner. Yang pertama kita memastikan remote akses. Kalau kita bisa coba masuk dari sini. Sini sama dulu. Dari PC1 kita melakukan validasi setup ke router 1. Kita masuk ke DNS ini. Connect, dia akan mendapat passwordnya sesuai yang sudah kita pastikan. Sini kita bisa lihat keluar, dan jika kita enable maka dia akan minta password secretnya lagi. Sekarang untuk remote akses jarak SSH-nya sudah berhasil, kita bisa masuk ke router 1. Oke, kita coba ke switch 3. Enable ini juga sama. Hasil ini kita gunakan switch 3 yang tadi. Ini menunjukkan validasi internet akses sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan melakukan validasi untuk IP route untuk routing masing-masing router. Kita bisa keluar lagi. Konsolnya kita bisa lihat di sini sudah ada 2 static routing. 2.2.1.8.20.0 lalu berarti 10.2.2.0.2 dan LAN 3 di 119.1.0.30.0 selalu melewati 10.1.0.2 berhasil masuk ke 2 ya. Sama kita bisa lihat bahwa sudah ada routing static yang dikonfigur 119 lalu melatih ke R1 dan 119 selalu mati.
aktivitas produktif info ya. Untuk kita bisa kasih ada bulan 1, bulan 2. Oh, validasi selanjutnya adalah kita melakukan aktivitas dari TV ke PC dan juga tersap. Sekarang kita coba satu, kita lakukan ping ke PC pada bulan dan hasil bulan ya berhasil. Sekarang kita lakukan set ujian hasil. Jadi kita bisa lihat nomor satu link ke ini adalah si dan 2. Lalu 3 juga sama, ini adalah 1, ini adalah F, dan ini adalah ya. Oke, kita buka verifikasi, maka selanjutnya tugas dilakukan oleh dokter untuk melakukan dokumentasi. Jadi kurang lebih melakukan dokumentasi logi jaringan seperti yang sudah tadi kita sebutkan di soal nomor 1, kemudian kita menggunakan IP yang ada itu, kemudian bukti validasi itu yang tadi kita lakukan, dan terakhir adalah kita membuat file backup dari konfigurasi yang sudah diterapkan. Sini dalam dokumen masukkan untuk konfigurasi perangkat yang berjalan di masing-masing R1, R23, S1, SIS2 dan SIS3. Oke, skip untuk presentasi IPS mata kuliah dan switching dasar. Terima kasih banyak Pak Arif atas dukungannya dan sampai jumpa lagi.